Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ari dan Kak Indah selaku dosen dan instruktur dari mata kuliah pemrograman 3 dan basis data lanjut. Di sini kami akan mempresentasikan PowerPoint mengenai aplikasi yang kami buat sebagai tugas proyek akhir semester 2. Di sini kami membuat aplikasi Herlikan Restoran. Kami dari kelompok 13 dengan nama Herlina Novina, NIM 0320200011 dan Niken Ayu Tirta Nindiyas 0320200020. Nah, kemudian materi yang akan kami bahas yaitu mengenai deskripsi umum dari aplikasi kami, kemudian ada business process engineering, karakteristik pengguna, serta physical data model. Deskripsi umum. Dalam sistem informasi Herlikan Restoran, customer akan memberikan daftar pesanan dari menu yang tersedia di Herlikan Restoran. Kasir melakukan input pesanan dan jumlah yang dipesan ke dalam aplikasi Herlikan Restoran. Kemudian, dapur akan membuatkan pesanan untuk disajikan kepada customer. Setelah pesanan disajikan, kemudian customer akan melakukan pembayaran dan akan diproses pada bagian kasir. Selain itu, stok dari makanan, minuman, dan bahan baku yang digunakan akan terupdate juga secara otomatis. Data transaksi penjualan ini nantinya akan tersimpan di dalam sistem informasi Herlikan Restoran dan nantinya akan terbuat menjadi laporan sebagai evaluasi dari Herlikan Restoran tersebut. Business Process Engineering. Yang pertama ada proses penjualan. Proses penjualan pada Herlikan Restoran dimulai dari customer mendatangi kasir. Customer memilih menu yang tersedia. Kasir mencatat pesanan tersebut dengan memasukkannya ke dalam sistem. Kemudian kasir akan memberitahu bagian dapur untuk dibuatkan pesanan tersebut. Lalu ketika customer akan membayar pesanan, kasir hanya memasukkan ID pesanan customer dan sistem akan secara otomatis memunculkan total harganya. Kemudian ada proses pembelian bahan baku. Di menu bagian dapur terdapat tabel stok bahan baku yang sudah terupdate. Jika dirasa stok bahan baku menipis, maka akan dilakukan transaksi pembelian bahan baku ke supplier. Bagian dapur bertugas untuk menjamin ketersediaan stok bahan baku di Herlikan Restoran. Kemudian ada proses pembuatan laporan. Proses pembuatan laporan dilakukan oleh kasir dan dicek oleh owner. Owner akan melihat laporan penjualan, pembelian, dan laporan laba rugi. Owner membuat laporan dengan cara menangkap penjualan harian berdasarkan nota penjualan yang diberikan oleh kasir untuk laporan penjualan, menjumlahkan total harga yang terdapat pada semua nota penjualan yang sudah direkap untuk laporan penjualan dan merekap kwitansi yang diberikan admin pada saat selesai melakukan transaksi pembelian bahan baku untuk laporan pembelian. Selanjutnya akan menghasilkan laporan laba rugi. Kemudian ada karakteristik pengguna. Kategori pengguna, admin tugasnya mengelola, membuat, merubah, dan menghapus data-data master yang ada di Herlikan Restoran. Hak akses ke sistem informasi, itu ada login, kelola karyawan, member, makanan dan minuman, kelola bahan baku, supplier, dan logout. Jabatan admin di sini sebagai karyawan. Untuk kategori pengguna kasir, tugasnya mengelola data terkait transaksi yang ada di Herlikan Restoran. Hak akses ke sistem informasinya yaitu login, kemudian ada transaksi pemesanan, transaksi pembelian bahan baku, transaksi operasional, dan logout. Jabatan kasir di sini sebagai karyawan. Untuk kategori pengguna bagian dapur, tugasnya mengakses data bahan baku agar terjamin ketersediaan stoknya. Hak akses ke sistem informasinya yaitu login, kelola bahan baku, dan logout. Jabatan bagian dapur di sini sebagai karyawan. Kategori pengguna owner, tugasnya mengakses laporan yang ada di Herlikan Restoran. Hak akses ke sistem informasi atau aplikasi yaitu login, laporan penjualan, laporan pembelian bahan baku, laporan laba rugi, dan logout. Jabatannya di sini sebagai pemilik restoran. Kemudian di sini ada physical data modelnya atau PDM. Di sini itu member memilih menu, kemudian di sini menu itu ada menu makanan dan menu minuman. Nah, di sini nanti terjadi transaksi penjualan. Kemudian karyawan itu dapat melakukan transaksi operasional dan membuat purchase order untuk diberikan kepada supplier. Nah, nanti di sini setelah memberikan purchase order ke supplier itu akan menghasilkan bahan baku. Kemudian karyawan ini dapat menghasilkan laporan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kemudian akan dilanjut untuk demo aplikasi Herlikan Restoran. Query dari database Herlikan Restoran. Di sini ada untuk pembuatan tabel master. Ini ada bahan baku, kemudian untuk membuat tabel karyawan, create, supplier, member, makanan, minuman. Ini untuk tabel keranjang pembelian. Di sini create detail tambah keranjang dan di sini ada detail tambah keranjang, detail keranjang pesanan. Kemudian di sini ada tabel untuk transaksinya, tabel pembelian, detail pembelian, operasional, penjualan, dan ada detail penjualan. Nah, kemudian di sini ada tabel untuk laba rugi, nanti ini akan dibuat untuk laporan keuangan. Kemudian di sini ada store prosedur master, di sini untuk SP insert, ini insert bahan baku, insert karyawan, insert supplier, insert member, insert makanan, insert minuman. Nah, di sini store prosedur untuk transaksinya. Di sini ada SP untuk insert detail keranjang, di sini ada untuk detail tambah keranjang, dan di sini SP delete ini untuk menghapus data keranjang. Kemudian di sini ada insert detail keranjang pesanan, di sini juga ada delete-nya, SP-nya. Kemudian di sini store prosedur untuk transaksi, di sini ada store prosedur untuk pembelian, kemudian ada untuk detail pembelian, tabel detail ini untuk pembelian lebih dari satu. Kemudian di sini ada store prosedur operasional, store prosedur untuk penjualan, dan di sini ada untuk store prosedur untuk penjualan. Di sini juga ada store prosedur untuk laba ruginya. Nah, di sini ada view laporan. View ini dibuat untuk pembuatan laporan penjualan dan laporan pembelian nantinya.
kemudian akan dilanjut oleh weekend. Kemudian di sini mengenai PDL Hurricane Restoran itu yang pertama yaitu create function status stok makanan. Di sini kita bisa mengembalikan nilai lebih dari 0 dengan tersedia dan mengembalikan stok sama dengan 0 dengan tidak tersedia. Misal kita eksekusi, maka akan memunculkan yang selectnya saja. Ya. Nah, ini tidak tersedia. Kemudian ini untuk status stok minuman. Sama masih untuk stok lebih dari 0 tidak tersedia dan untuk sama dengan 0 tidak tersedia. Kemudian kita eksekusi. Nah, di sini kita kemudian untuk view member ini untuk memperbandingkan untuk menggunakan non-clustered index dan clustered index. Kalau clustered index itu selalu pasti karena primary key selalu memakai clustered index. Kalau non-clustered index, jika kita memakai clustered index itu akan mencarinya lebih cepat dibandingkan kita tidak memakai non-clustered index. Oleh karena itu, karena namanya banyak, nama membernya banyak, maka kita membutuhkan non-clustered index. Kemudian kita ke view makanan itu masih sama, karena data makanan restoran pasti banyak, maka kita membutuhkan non-clustered nama makanan untuk mencarinya sehingga itu membutuhkan waktu yang lebih sedikit. Terus kemudian kita yang sama ke view minuman ini juga memakai non-clustered nama karena data minumannya yang sangat banyak. Oleh karena itu kita membutuhkan nama non-clustered agar pencarian berdasarkan nama bisa lebih cepat. Kemudian untuk create function add ID otomatis member, di sini kami menggunakan create function ID otomatis member ini untuk membentuk ID otomatis member. Maka ini akan ketika kita masukkan data, maka akan langsung menambahkan satu angka selanjutnya. Kemudian untuk kita ini untuk membandingkan, query design membandingkan, misal ini memakai between, ini kita memakainya di transaksi penjualan. Nah, ini bisa kita memakai between and antara tanggal ini dan tanggal ini. Kemudian yang di bawah itu kita memakai perbandingan dengan lebih dari sama dengan dan n tanggal transaksi kurang dari sama dengan, bukan memakai between n. Jika dibandingkan maka akan lebih cepat memakai between n. Ini sama yang di bawahnya juga kita untuk tabel penjualan. Tabel transaksi penjualan itu memakai between n dan di bawahnya itu lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Jika kita dibandingkan antara dua query tersebut maka juga akan lebih cepat memakai between n. Kemudian kita akan menjelaskan tentang trigger bahan baku. Di sini kita menggunakan trigger. Nah, di sini karena bahan baku berkaitan dengan makanan dan minuman, maka jika ada ID bahan baku yang digunakan dalam makanan dan minuman, maka akan memunculkan print bahan baku tidak dapat dihapus karena terdapat dalam tabel makanan atau minuman. Jika ID bahan baku tersebut tidak ada dalam makanan, maka akan mengeprintkan bahan baku berhasil dihapus. Begitupun dengan jika tidak ada ID bahan baku yang di dalam tabel minuman, maka akan memunculkan bahan baku berhasil dihapus. Sekian yang dapat kami tampilkan dari basis data lanjut yang kita pakai di aplikasi Hurricane Restoran dan demo aplikasi yang tadi sudah kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di sini kami akan mendemokan aplikasi Hurricane Restoran. Yang pertama yaitu dengan login dengan username dan password salah. Misal masukin 1234 dan passwordnya 1234. Kemudian login, maka akan muncul pemberitahuan username dan password salah. Kemudian kita yang pertama akan masuk ke bagian dapur yaitu username dengan password Roni. Kemudian kita akan masuki pertama bahan baku. Masukin nama telur. Kemudian ke stok. Nah, di sini stok jika kita masukkan huruf maka akan tidak bisa. Ya, ini tidak bisa masukkan. Oleh karena itu kita hanya bisa memasukkan dengan angka, misal 10. Kemudian di harga kita juga tidak bisa memasukkan dengan huruf. Di sini kita tidak masukkan huruf, oleh karena itu kita memasukkan dengan angka yaitu 3000. Kemudian simpan. Nah, akan memunculkan pemberitahuan insert data berhasil. Di update di sini kita bisa mencari PID dan PI nama. Di ID misal kita masukin angka 016, maka tidak akan muncul. Oleh karena itu kita masukin 05, 005, maka akan muncul data dengan kentang. Kemudian kita bisa mencari dengan nama, misal namanya Jera. Nah, ini tidak ada. Kemudian misal kita memilih dengan kentang. Nah, ini ada. Oleh karena itu kita pencet di table, maka akan memunculkan di textbox-textboxnya sesuai dengan nama-namanya. Pencet table, pencet data di table. Nah, ini kentang bisa kita ubah dengan kentang rebus, maka akan muncul data berhasil diupdate. Update data berhasil, kemudian kita akan menghapusnya. Kita pilih telur, maka akan muncul di data-datanya, kemudian kita hapus, maka akan muncul hapus data berhasil. Kemudian kita akan logout dan login ke bagian admin. Nah, di sini kita akan bagian admin yaitu Lina, kemudian pencet login. Selamat datang di admin. Nah, kita pertama yaitu ke karyawan. Di karyawan, kita akan memasukkan nama, itu Budi, dan password Budi. Kemudian kita simpan, maka akan memunculkan pemberitahuan nomor telepon kurang dari 13 digit. Oke. Maka akan memasukkan nomor telepon sebanyak 13 digit. Kemudian kita simpan. Maka akan muncul pemberitahuan insert data berhasil. Nah, kemudian di sini kita akan update karyawan. Di update karyawan bisa PID ataupun nama. Kemudian kita akan mengupdate data dengan nama Roni, kita klik. Nah, ini kita mengganti alamat misal Purbalingga. Kemudian kita update. Maka akan muncul pemberitahuan
Data berhasil diupdate, kemudian kita hapus data, kemudian kita hapus. Hapus data berhasil. Kemudian kita lanjut akan mengelola supplier. Di sini kita akan memasukkan PT Sejahtera Makanan. Oleh karena itu kita masukin angka 098 dengan 4 digit, kemudian alamat email Sejahtera, kemudian kita simpan, maka akan muncul pemberitahuan please enter valid email. Oke, kemudian kita memasukkan email yang benar yaitu sejahteramakanan.com. Kita simpan. Oke, di sini akan munculkan pemberitahuan lagi, masukkan nomor telepon 13 digit. Kita akan masukkan nomor telepon sebanyak 13 digit. Simpan, maka insert data berhasil. Kemudian kita ke update. Di sini kita bisa melakukan update, melakukan pencarian dengan by ID ataupun by nama. Kemudian kita update data PT Sejahtera. Kemudian kita ganti alamatnya menjadi Jakarta Utara. Kemudian kita update. Oke, data berhasil diupdate. Terus kita hapus. Ini kita akan menghapus dengan data yang paling terakhir yaitu PT Junk Food. Kemudian kita klik hapus. Maka akan muncul hapus data berhasil. Oke. Terus kemudian kita akan mengelola member. Dalam mengelola member kita masukin nama Kalila. Kemudian alamat Jakarta. Maka kita simpan. Akan muncul pemberitahuan please enter valid email. Oke, kemudian kita masukkan email yang benar yaitu kalila@gmail.com. Kemudian kita simpan nomor telepon 13 digit. Nah, oleh karena itu kita masukkan nomor telepon sebanyak 13 digit. Oke, kemudian kita simpan. Insert data berhasil. Oke. Kemudian kita ke update, kita bisa by ID ataupun by nama. Akan mengupdate Mamat, kita klik nama Mamat. Kemudian kita akan mengupdate nomor telepon 8. Nah, kemudian kita mengupdate alamat. Kita klik update, data berhasil diupdate, oke. Kemudian kita akan menghapus data yaitu Kalila. Kita klik, maka akan muncul di text box-nya data-data Kalila, kemudian kita klik hapus. Maka akan muncul pemberitahuan hapus data berhasil. Kemudian kita akan mengelola makanan. Kemudian kita masukkan makanan nasi goreng. Bahan baku misal dada ayam, kita simpan. Maka akan muncul pemberitahuan insert data berhasil. Oke, kita update. Kita pena aja ataupun peta. Kemudian kita akan mengupdate nama cumi asam manis. Kita klik. Cumi asam manis, kita klik. Kemudian kita update stoknya menjadi 8. Kita update. Oke, maka akan muncul update data berhasil. Oke, kita bisa mencari by ID ataupun by nama. Terus kemudian kita akan ke hapus. Kita klik nasi goreng, kita hapus. Kita klik hapus, maka akan muncul pemberitahuan hapus data berhasil. Kemudian kita akan mengelola data minuman. Misal kita masukin es apel. Nama bahan baku apel, kita simpan, maka akan muncul pemberitahuan insert data berhasil. Kemudian kita akan ke update. Di sini kita bisa mencari by ID ataupun by nama. 002 ini jus apel, misal 002. Ini tidak ada datanya. Kemudian kita akan mencari apel, kita update stok menjadi 7. Kita update, maka akan muncul pemberitahuan update data berhasil. Oke, kemudian kita akan menghapus data. Kemudian kita klik hapus. Maka akan muncul pemberitahuan hapus data berhasil. Kemudian kita logout dan melanjutkan ke menu kasir. Baik, selanjutnya kita akan ke menu kasir dengan username dan password Niken. Nah, kemudian di sini ada menu transaksi pembelian, transaksi operasional, member, dan transaksi penjualan. Pertama kita ke transaksi pembelian. Di sini untuk mencari bahan baku yang ada, misal dada ayam. Kemudian klik button cari, maka data bahan baku yang dicari tadi akan muncul di detail bahan baku. Kemudian di sini kita akan menginputkan jumlah beli, misal kita beli 3.
Nah, kemudian di sini akan muncul otomatis total harganya 30.000. Kemudian klik button untuk tambah ke keranjang. Nah, di sini nilai stok bertambah 12, oke. Insert data, detail keranjang berhasil. Nah, kemudian di keranjang ini akan muncul yang tadi sudah kita inputkan. Kemudian kita misal ingin membeli bahan baku lagi berupa jeruk. Nah, di sini klik button cari, maka akan otomatis muncul di teks di detail bahan baku, kemudian memasukkan jumlah beli misal 6. Kemudian di enter. Nah, di sini akan muncul jumlahnya 30.000, kemudian ditambah lagi ke keranjang, nilai stoknya setelah ditambah 15. Nah, insert data detail keranjang berhasil. Nah, di sini kemudian di keranjang ini ada 2 data yang tadi kita udah inputkan. Kemudian di sini kita memilih nama supplier, misal PT Astra Food. Nah, di sini klik button hitung total untuk menampilkan total belanjaan kita, yaitu 60.000. Nah, di sini juga kita bisa menghapus keranjang apabila tidak jadi membeli bahan baku tersebut. Misal jeruk dihapus, yakin hapus data, ya. Kemudian hitung total lagi, di sini jadinya 30.000. Kemudian uang bayar, misal kita bayar pakai uang 50.000. Nah, di sini kembaliannya akan muncul 20.000. Kemudian klik button simpan untuk melakukan transaksinya. Nah, di sini insert data berhasil. Nah, kemudian ada transaksi operasional. Ya, transaksi operasional ini ID dan tanggalnya itu otomatis. Nah, kemudian kita isi jenis operasionalnya, misal bensin. Nah, biayanya 150.000. Nah, kemudian nama pegawainya di sini misal Azhar. Nah, kemudian klik button simpan untuk melakukan transaksinya, kemudian insert data berhasil. Nah, di sini ada untuk member apabila kasir ingin menambahkan atau mengupdate atau menghapus data dari member kita. Nah, kemudian di sini ini sama seperti di menu admin. Nah, kemudian untuk transaksi penjualan di sini kita ada daftar menu. Nah, di sini terpisah menjadi makanan dan minuman. Di sini misal makanan kita pilih ayam bakar. Nah, kemudian kita inputkan jumlah pesanannya 2, kemudian enter. Nah, di sini ayam bakar itu stok makanannya itu 0. Nah, kita coba input 2 tadi, kemudian tambah ke keranjang, itu akan muncul message box stok bahan baku atau pesanan kurang, maka dia tidak bisa dipesan. Kemudian kita pilih lagi yang lain, misal pisang goreng. Nah, pisang goreng di sini kita bisa pesan 3. Kemudian totalnya muncul otomatis, kemudian kita tambah ke keranjang. Nah, berhasil, kemudian di sini akan muncul. Apabila kita tidak jadi untuk memasukkan ini ke keranjang, maka klik button hapus. Nah, kemudian yakin hapus data, yes. Kemudian maka keranjang akan terhapus. Nah, di sini kita pilih lagi misal cumi asam manis, kita pesan 2. Tambah, oke, terus kita beli lagi untuk minumannya, jus apel, kita beli 1. Nah, kemudian tambah lagi. Nah, di sini ID penjualan dan tanggal itu sudah otomatis, kemudian kita pilih pegawai, misal Niken, nama member, di sini kita bisa kalau ini adalah transaksi untuk member, maka kita bisa memilih member yang ada di sini. Tapi kalau tidak, maka tidak perlu dipilih. Kemudian di sini ada layanan take away dan dine in. Nah, untuk dine in ini kita nanti kena pajak 5%. Kemudian untuk membernya di sini kita ada potongan 10%. Kemudian kita coba dulu untuk nama member kosong dan layanan take away. Kemudian dihitung total. Nah, di sini akan muncul subtotalnya itu 50.000 hasil dari ini, kemudian pajaknya 0 karena take away dan diskon member 0 karena kita tidak memilih membernya. Kemudian apabila kita memilih layanannya dine in, nah, maka di sini akan muncul pajaknya itu 2.500. Kemudian apabila kita memilih membernya, kemudian hitung total, maka di sini muncul juga diskon member 5.000 dan otomatis di sini ada totalnya menjadi 47.500. Kita uang bayarnya misal 50.000. Nah, kembaliannya itu akan otomatis muncul 2.500, kemudian klik button bayar. Transaksi berhasil. Nah, kemudian kita log out. Kita akan masuk ke menu manager. Di sini kita masukin username dan password Bilkis. Nah, di sini ada menu manajer itu laporan pembelian, laporan operasional, laporan penjualan, dan laporan keuangan. Untuk laporan pembelian di sini kita bisa memilih kita ingin menampilkan laporan pembelian dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misal di sini kita dari tanggal 1 sampai tanggal sekarang. Kemudian klik button cetak, transaksi pembeliannya akan muncul. Nah, di sini kita bisa menyimpannya ke dokumen, kemudian kita bisa mengeprintnya secara otomatis di button ini. Nah, di sini untuk printnya. Kemudian di sini itu kita bisa ke page berapa, ke halaman berapa. Kemudian di sini untuk memperkecil dan memperbesar. Nah, ini kita save itu bisa berupa JR print, PDF, RTF, ODT, dokumen, HTML, ini Excel. Untuk menyimpannya itu kita bisa di sini misal nama file kita bisa menyimpannya dalam bentuk PDF, RTF, ODT, dokumen, HTML, dan ini Excel dan .csv, CSV, ini XML. Kemudian kita misal file name-nya itu laporan pembelian. Kemudian klik button save.
Nah, maka datanya itu akan tersimpan. Nah, di sini dokumen yang sudah menjadi PDF yang tadi kita simpan. Nah, kemudian di sini ada untuk laporan operasional, sama kita milih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian cetak. Nah, maka di sini akan muncul data transaksi operasionalnya. Untuk print dan save-nya itu sama. Kemudian untuk laporan penjualan, di sini juga bisa dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian klik button cetak. Nah, di sini akan muncul juga dokumen transaksi penjualannya. Nah, di sini ada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini kita juga pilih sama dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian cetak. Ya, kemudian di sini akan muncul laporan data keuangan, ada tanggal, kemudian jenisnya, ini pendapatannya berapa, kemudian pengeluarannya berapa. Nah, terus di sini ada button logout. Nah, mungkin sekian yang dapat kami demokan dari aplikasi kami. Selanjutnya akan kami lanjut dengan BDL, basis data lanjut dari kelompok kami.